Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1443. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, pada saat salat qabliyah zuhur saya niat 2 rakaat salam. Lalu saya lupa, saya berdiri dan saya teruskan jadi 4 rakaat 1 salam. Apakah ini boleh Ustaz? Menurut riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hal tersebut boleh. Kita lihat riwayatnya dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata kuncinya sya'a zada. Sayyidina Umar pernah melakukan salat sunnah hanya 1 rakaat. Maka dia ditegur, "Shallaita rak'atan, Anda baru salat 1 rakaat." Faqala, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Innama hiya tatawwu'." Tiada lain saya ini salat sunnah. Faman sya'a zada wa man sya'a naqas. Barang siapa yang mau boleh menambah, boleh juga mengurangi. Nah, maka berdasarkan zahir riwayat ini, dan ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa apa yang Anda lakukan itu boleh atau sah, maksud saya ini. Berikutnya, saya telah bayar zakat mal di bulan Mei tahun 2021. Apakah pembayaran zakat mal tahun depan harus di bulan Mei juga? Penghitungan zakat itu bukan dengan tahun Masehi ya, tapi dengan tahun Hijriyah. Nah, sehingga penghitungannya bukan dengan bulan Mei dan sebagainya ya, tapi dengan bulan Hijriyah. Andaikan misalnya antum biasanya mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan, nah, lanjutkan terus pada bulan Ramadan. Atau sudah biasanya mengeluarkan zakat bulan Muharram, ya lanjutkan terus pada bulan Muharram ya. Karena berbeda ya kalau kita menghitung dengan bulan Masehi dengan bulan Hijriyah, itu nanti akan kurang zakat kita. Karena setiap 30 tahun dari bulan Masehi itu nanti sama dengan sudah lebih 1 tahun daripada tahun Hijriyah. Misalnya gini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usia berapa? Yang terkenal kan usia 63 tahun. Nah, 63 tahun itu karena dihitung dengan tahun Hijriyah. Kalau dihitung dengan tahun Masehi, maka usia beliau itu hanya 61 tahun ya. Karena setiap 30 tahunnya itu terpaut 1 tahun, yaitu tahun Masehi lebih sedikit 1 tahun ya. Sehingga kalau kita keluarkan dalam bulan Masehi dengan bulan Hijriyah, ini tentu saja akan jadi berbeda aturannya ya. Kemudian berikutnya, tanah pekarangan kosong apakah wajib dizakati mal juga? Ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau kita punya tanah pekarangan dan memiliki tanah tersebut, ada niatan untuk menjualnya suatu saat nanti. Nah, maka dia itu di situ ada hitungan zakatnya. Karena berarti kita memiliki tanah tersebut dengan niatan untuk jual beli ya. Jadi misalnya antum beli tanah, tujuannya apa? Ini mumpung mas ada duit ya, saya beli tanah. Suatu saat nanti kalau sudah pas waktunya atau ketika saya membutuhkan tanah itu, saya akan jual lagi. Nah, itulah yang setiap tahunnya dizakati. Adapun kalau misalkan punya tanah pekarangan tetapi tidak ada niatan untuk dijual pada suatu saat nanti, hanya dia ingin menggunakannya suatu saat nanti untuk pesantren, atau dia ingin menggunakannya suatu saat nanti untuk membuat musola atau membuatkan rumah untuk anaknya, karena anaknya banyak ya. Nah, suatu saat nanti ini akan dibangun untuk rumah anak-anaknya. Nah, maka di situ tidak ada zakatnya, dan itulah pendapat mayoritas para ulama kita rahimahumullah taala, sudah pernah kita bahas dulu nih. Apakah ada sikap wara' yang berlebihan? Ya, menurut Imam Nawawi ada ya. Jadi memang kita disuruh berhati-hati atau wara', yaitu menghindari yang syubhat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaira dinikumul wara'." Sebaik-baik agama kalian itu adalah wara'. Nah, kemudian Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, dia mengatakan bahwa meskipun sebaik-baik agama kalian adalah wara', tapi ada orang yang kemudian
berhati-hatinya berlebihan. Nah, maka itu masuknya dalam bab was-was, bukan warok lagi. Contoh yang paling gampang. Seseorang bertamu kepada temannya. Nah, kemudian dia tidak mau minum hidangan dari temannya tadi. Katanya, warok saya. Kenapa? Saya nggak tahu ini dia sumbernya dari mana. Nah, ini berlebihan kayak begini, ini bukan warok ya. Sunnahnya kalau kita diberi hidangan oleh teman kita, ya diminum saja. Tahu atau enggak tahu itu sumbernya dari mana bukan urusan kita ya, karena kita menghukumi seseorang sesuai zahirnya. Sehingga tidak ada masalah kita meminum jamuan dari teman kita tadi tanpa kita mengetahui sumbernya dari mana. Ada hadis sebenarnya dalam hal ini ya. Nah, ini idza dakhala ahadukum ala akhihi muslim, kalau seseorang masuk kepada saudaranya yang muslim, fa at'amahu min ta'amihi, lalu memberi makan, falyakul wa la yas'al anhu, silahkan makan, jangan tanya. Jadi tanya sumbernya dari mana, ini halal atau tidak. Ini mencurigai kayak begini enggak boleh ya. Kalau dia memberi minum, maka hendaklah minum dan jangan bertanya. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Nah, maka jangan berlebihan ya. Apa yang Ustadz Abu Zaidan lakukan jika diundang ke pernikahan yang di situ diputar musik? Ya tidak perlu mengikuti saya ya. Yang diikuti itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti manusia, ya manusia itu banyak kelemahan, kadang-kadang mengetahui kemungkaran, tidak bisa mengingkarinya. Nah, maka kita lihat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang alat-alat musik bagaimana? Sangat jelas sekali beliau mengatakan, la yakunanna fi ummati, akan muncul pada umatku aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kaum yang mereka menghalalkan hira, ini bacaan lain ya. Yaitu menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, menghalalkan alat musik. Nah, kata-kata yastahillun, menghalalkan, menunjukkan bahwa perkara-perkara itu haram. Meskipun ada di sini sutra yang ini haramnya tidak mutlak ya, haramnya untuk laki-laki. Tapi memang di sini aqwamun ya, kaum itu arti asalnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan nisaun. Nah, maka ini jelas menunjukkan haramnya alat musik karena kata-kata yastahillun ini ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu ya ringkasnya, kalau kita berada di suatu tempat ada maksiatnya, pergi. Kalau tidak bisa mengingkari ya. Kalau bisa mengingkari, ingkari, nasihati. Ini jangan pakai musik ya. Musik haram menurut kesepakatan ulama salaf. Yang mengatakan halal itu atau mubah itu hanya orang-orang belakangan setelah salaf selesai. Nah, masa salaf yang sudah ijma' bahwa musik haram tidak boleh diselisih yang sudah ijma', ya ijma' itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka ini juga mengingatkan kita hadis yang lain ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idatin, jangan duduk pada suatu hidangan, yudaru 'alaihal khamru, yang diputar atau dihidangkan padanya minuman keras. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Meskipun kita tidak ikut minum minuman keras ya, tapi kita melihat di situ ada diedarkan minuman keras, haram kita untuk tetap duduk di situ karena itu berarti menyetujui apa yang dilakukan pada tempat tersebut. Kita harus pergi. Jadi membenci dengan hati ya, atau mengingkari dengan hati itu harus ada ada sesuatu yang kita kita ungkapkan untuknya. Tidak hanya benci dalam hati saja tapi tetap bersama mereka, masih guyon-guyon ngobrol sama mereka, tidak. Benci dalam hati ketika tidak bisa nahi mungkar dengan mulut ya, itu adalah dengan cara meninggalkan majelis tersebut. Tapi alat musik memang dibagi dua ya. Kalau dia itu hanya rebana saja, maka diperbolehkan. Karena itu kalau antum mengetahui di sana ada alat musiknya, terserah antum ya. Boleh tidak datang, boleh juga antum datang, tetapi kemudian membawa nyanyian yang di situ hanya rebana. Nah, disuruh untuk ganti ini saja ya, yang ini yang halal, yang tidak haram. Mohon penjelasan tentang mengusap wajah setelah berdoa beserta dalilnya. Ini masalah khilafiyah ya, hadisnya ada tetapi para ulama kemudian berselisih pendapat apakah hadisnya bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Nah, kita lihat dalam Bulughul Maram, kata kuncinya yaqtadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan Nabi ya. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi,
kalau menjulurkan kedua tangannya fi du'a dalam doa, lam yaruddahuma, tidak menarik lagi, hatta yamsaha bihima wajhah, sampai diusapkan ke wajah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini dhaif. Tapi lahu syawahid, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini. Dia mempunyai hadis-hadis syahid, yaitu hadis penguat, yaitu antara lain hadis Ibnu Abbas dari dalam Abu Dawud. Wa majmu'uha, dan kumpulan dari hadis-hadis yang dhaif tersebut yaqtadi annahu haditsun hasanun. Itu konsekuensinya menjadi hadis yang hasan karena apa? Saling menguatkan. Jadi ringkasnya gini. Hadis-hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu ada, dan beberapa hadis jumlahnya. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat apakah hadis-hadis yang dhaif itu bisa saling menguatkan ataukah tidak. Pendapat Ibnu Hajar bisa saling menguatkan, berarti derajatnya hasan, berarti hukumnya sunnah. Pendapat yang lain, Ibnu Abdissalam yang disebut Sultanul Ulama, berpendapat la yamsahu wajhahu illa jahil. Tidaklah mengusap wajah setelah doa kecuali orang bodoh. Bodoh maksudnya tidak tahu kalau hadisnya dhaif, yang tidak bisa saling menguatkan, ya. Nah, karena itu ringkasnya silahkan pilih mana. Mau mengusap wajah berarti mengikuti pendapat Ibnu Hajar dan lain-lain. Mau tidak mengusap wajah seperti saya lakukan, nah itu berarti mengikuti Ibnu Abdissalam. Anak-anak saya biasanya ajari mengusap wajah setelah berdoa. Toh nanti suatu saat mereka sudah dewasa, sudah paham itu hadisnya dhaif, akan mereka tinggalkan sendiri insyaallah taala, sebagaimana yang terjadi pada diri saya juga nih. Dulu mengusap wajah, sekarang tidak. Baik, berikutnya Ustaz mohon pencerahan, apakah anak laki-laki tidak boleh memandikan ibu kandungnya? Ini yang saya paham, ini jenazah ibu kandung gitu ya. Bukan ibunya masih hidup, bukan ya, kemudian sisiki, enggak, tapi ibu kandungnya ini wafat. Nah, boleh enggak dimandikan oleh anak laki-lakinya? Konsepnya dalam masalah memandikan jenazah itu adalah para ulama katakan laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Artinya tidak boleh memandikan lawan jenis, kecuali satu saja yang dibolehkan, yaitu suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Meskipun di situ pun ada khilaf, ya, yang tempatnya khilaf ini pada kitab-kitab fikih, tetapi ringkasnya untuk selain suami istri tidak diperbolehkan untuk memandikan. Dan itu ada dasarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan putrinya, tetapi malah menyuruh wanita-wanita untuk memandikan putrinya. Dari Ummi Atiyah dia mengatakan, telah masuk kepada kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami memandikan putrinya. Nah, kami ini siapa? Ya, Ummu Atiyah dan teman-temannya, berarti sahabat-sahabat wanita. Nah, andai boleh laki-laki memandikan anak putrinya atau sebaliknya, ya, anak memandikan ibunya. Ini saya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasarnya para ulama yang mengatakan seperti itu tadi. Berikutnya, doa apa yang dibaca jamaah dan khatib pada sholat Jumat ketika di antara dua khutbah? Saya belum menemukan satupun hadis yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga bebas saja mau ngapain. Mau diem ya boleh, tetapi ya sia-sia, waktunya kok tidak dipakai untuk apa-apa. Mau zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, boleh. Mau doa, bebas, doa Rabbi zidni ilma boleh, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah boleh, doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan seterusnya doa-doa yang lain bebas nih. Jadi intinya tidak ada ketentuan di situ harus membaca apa nih. Karena itu sebabnya hanyalah istirahat setelah satu khutbah atau satu tema selesai kan, istirahat ada 5 menit ceramah, istirahat sebentar, 5 menit lagi ceramah lagi, 10 menit sudah cukup nih. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa itu waktu mustajab, sebenarnya tidak jelas menunjukkan itu waktu mustajab. Cuma antara, ya, waktu mustajab di hari Jumat itu adalah antara duduknya imam di atas mimbar sampai dengan selesainya sholat. Nah, antara itu kan di mananya kita nggak ngerti. Bisa jadi pas istirahatnya imam itulah ngepasi doa mustajab. Nah, sehingga orang-orang suka berdoa pada tempat tersebut. Ya bagus, cuma tidak boleh memastikan itulah tempatnya doa mustajab. Enggak ada begitu. Berikutnya, bolehkah memakai topi atau pakaian yang ada tulisan kaligrafi Allahu Akbar? Tidak mengapa, tetapi jangan diremehkan, ya. Jadi misalnya masuk kamar kecil, yaitu dilepas dulu tulisan kaosnya tersebut. Kalau tidak mau ngelepas karena susah, ya ditutupi dengan jaket, ya, sehingga tidak terbuka tulisan tersebut.
Ini dasarnya para ulama memakai hadis tentang khatam atau cincin Rasulullah SAW. Meskipun hadisnya memang ma'lul ya, yaitu cacat, tetapi disebutkan oleh para ulama fikih di dalam kitab-kitab mereka dalam bab masalah ini ya, masuk kamar kecil dengan ada tulisan lafzul jalalah. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala', kalau hendak masuk kamar kecil, wada'a khatamahu, meletakkan cincinnya. Jadi maksudnya dilepas dulu cincinnya. Nah, para ulama jelaskan kenapa? Karena di dalam cincin Nabi ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Muhammad di atas, Rasul bawah, Allah bawahnya lagi ya. Ada pun riwayat yang mengatakan Allahnya di atas itu tidak sahih, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Sementara orang Arab biasanya kalau menulis ya dari atas ke bawah. Nah, maka kalau boleh ditulis pada cincin, demikian juga pada kaos, insya Allah ya, tidak masalah. Yang penting tidak meremehkan tulisan tersebut. Kalau ragu-ragu ya tinggalkan saja, ganti tulisan yang lain, selesai. Kemudian ini ada pertanyaan bagaimana sanad dan matanya. Ini hadis tentang maulid ya. Bahwasanya dinukil oleh Ustadz Imam Hafidh Musnid Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih, ini ulama Malang, Habib dari Malang. Bahwasanya sabda Nabi SAW, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan maulidku, maka aku memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Ini katanya diriwayatkan Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh pada juz pertama halaman 60, dan kata Zahabi sahih sanadnya. Ini tidak benar ya. Ini sudah saya cari dalam kitab Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir, tidak ada riwayat tersebut. Kemudian katanya Zahabi mengatakan sanadnya sahih, ini di mana? Ini perlu penjelasan, dia tidak menyebutkan ya. Sementara saya sudah mencari dalam kitab Syiar A'lamin Nubala misalnya, yaitu kitabnya Imam Zahabi yang terkenal, saya juga tidak menemukan riwayat ini. Dan ternyata Syekh Abdullah bin Jibrin pernah ditanya tentang hadis tersebut. Apa jawaban beliau? Hadzal hadits la yasih. Hadis ini tidak sahih. Walam yurwa fi ashabil sahih wala ashabis sunan. Tidak ada sama sekali dalam kitab-kitab sahih dan kitab sunan. Fahuwa makdzub, itu termasuk hadis yang palsu atau dusta. Nah, maka tidak ada satupun hadis tentang fadilah mengagungkan hari kelahiran Nabi SAW. Apalagi ada yang mengatakan berlebihan ya, malam maulid Nabi itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Wah, ini ngawurnya bukan main. Meskipun saya tahu maksudnya ya, mereka maksudkan adalah kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak mungkin ada Lailatul Qadar itu, karena Lailatul Qadar itu merupakan khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan Rasulullah SAW. Oke lah, tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Lailatul Qadar, betul. Tapi engkau mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu kalah utama dengan malam Maulid Nabi, ini perkataan yang dusta ya. Karena apa? Seolah-olah antum mengatakan Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, antum katakan malam Maulid Nabi lebih utama daripada 1000 bulan itu ya, atau mungkin antum katakan itu lebih utama daripada 2000 bulan. Nah, ini kan perkataan yang sangat dusta kalau memang maksudnya seperti itu, tidak benar ya. Dan Rasul SAW tidak pernah menghasung kita untuk menghidupkan malam kelahiran Nabi SAW. Beliau hanya melakukan satu, yaitu apa? Puasa pada hari Senin. Dan ketika ditanya, beliau katakan ini hari saya dilahirkan, saya dibangkitkan sebagai Nabi. Demikian juga Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu pada hari Senin tersebut. Nah, maka Nabi mensyukurinya dengan apa? Melakukan puasa, dengan melakukan ibadah. Nah, itulah cara mensyukuri yang benar, yaitu dengan melakukan ibadah. Baik, berikutnya, apa ada tuntunannya menyembelih kambing buat akikah menyebut nama ayah dan nama bayinya? Ini yang saya tahu itu dari asar-asar saja ya, bukan dari hadis Nabi SAW. Bisa dicari dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Kitab Musannaf ini adalah kitab yang bicara tentang banyak-banyak riwayat-riwayat dari sahabat Nabi SAW. Demikian juga riwayat-riwayat dari tabi'in ya, yang biasa disebut asar ya. Kalau dari Nabi kan namanya hadis. Nah, ini yang dari para sahabat ya. Saya pernah baca dalam Musannaf Abu Syaibah tentang bacaan ketika menyembelih akikah.
An Qatadah qala. Nah, dari Qatadah dia mengatakan, Qatadah ini termasuk ulama tabi'in atau setelahnya, jadi bukan termasuk dari sahabat Nabi. Dia mengatakan yusammi 'alal aqiqah kama yusammi 'alal udhiyah. Dia membaca bismillah atas ketika menyembelih aqiqah sebagaimana membaca bismillah ketika menyembelih korban Idul Adha. Ucapannya gimana? Bismillahi aqiqatu fulanin. Bismillah aqiqahnya fulan. Nah, siapa namanya disebutkan. Misalnya anaknya diberi nama Ahmad, ya berarti bismillah aqiqatu Ahmad gitu. Kalau mau ditambahi Ahmad dan bapaknya bin fulan, ya enggak apa-apa ya. Demikian juga ini dikatakan oleh Qatadah, sama lagi Qatadah lagi sini ya. Saya cuma menemukan riwayatnya Qatadah ya. Dia mengatakan Allahumma minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, aqiqatu fulan, bismillah Allahu akbar. Habis itu kemudian menyembelihnya. Jadi ringkasnya pakai kata-kata itu boleh, tidak pakai juga enggak boleh ya. Juga boleh, silahkan. Bebas saja. Yang wajib hanya satu saja, yaitu bismillah. Jadi seandainya antum akikah dengan menyebut bismillah, udah selesai, sah itu ya. Tidak harus ini adalah akikahnya fulan dan fulan bin fulan, enggak. Berikutnya, dan ini terakhir, seorang anak zina kedua orang tua biologisnya menikah ya. Jadi setelah dua orang ini berzina, setelah itu dua-duanya saling menikah. Apakah anak tersebut mahram dengan saudara perempuan bapaknya, yaitu bapak biologisnya? Nah, ini masalahnya adalah apakah anak zina tadi tetap disebut hukumnya seperti anak zina, ataukah dia boleh diakui sebagai anaknya? Nah, itu yang jadi masalah. Menurut mayoritas para ulama, anak zina tersebut selama-lamanya adalah anak zina, sehingga tidak ada kaitannya dengan keluarga tersebut sama sekali, kecuali kepada ibunya saja. Kepada siapa? Ibunya saja. Artinya gini, dia nisbatnya bukan kepada bapak, tapi nisbatnya kepada ibu, bin fulana. Nah, kalau dia nisbatnya kepada ibu, berarti orang ini adalah sama dengan anaknya ibu-ibu tadi. Artinya siapapun yang menjadi anak ibu tadi, maka mahram dengan anak zina ini. Kenapa mahram? Karena dia seibu ya. Saudara kan ada dua ya, ada tiga ya, ada saudara kandung, ada saudara seibu, ada saudara sebapak. Nah, ini jatuhnya berarti dia adalah saudara seibu. Itu bagi yang berpendapat bahwa boleh untuk istilhaq anak zina, yaitu mengakui anak zina kemudian menjadi anaknya sah setelah dia menikahi wanita yang dia pernah berzina dengannya. Tapi ini pendapat minoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan yang namanya anak zina selama-lamanya adalah anak zina. Nah, kalau anak zina berarti gimana? Berarti dia tidak ada kaitan dengan bapak tadi sama sekali, maka dia bukan bapaknya dan dia hanya dinisbatkan kepada ibunya. Nah, kalau dinisbatkan kepada ibunya berarti dia hanya mahram dengan saudara-saudara seibu dia. Adapun saudara sebapak sama sekali tidak mahram. Misalnya bapak tadi kemudian menikah lagi dengan wanita lain. Nah, anak-anak dari wanita lain ini meskipun bapaknya sama dengan bapak dia, tapi karena hanya bapak biologis tidak menjadi mahram. Dia mewarisi ibunya karena apa? Dia memang nasabnya kepada ibunya. Dia mewarisi saudara-saudaranya kalau memang dia dalam kondisi kalalah ya, dia mewarisi saudaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang saya pahami dalam masalah ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan sebagai penutup ya, paling bagusnya kita mengikuti pendapat mayoritas para ulama. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya seorang bapak tidak bisa mempraktekkan pendapat mayoritas ulama ini, sangat terpukul sekali sampai seperti linglung, seperti orang gila gara-gara terpisahkan oleh anaknya yang anak zina tadi, maka dia memakai pendapat minoritas ulama, yaitu istilhaq, yaitu mengakui anak zinanya tersebut sebagai anaknya yang sah, maka ya boleh menurut minoritas ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.